Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dari firman Tuhan, terlebih kita berdoa meminta hikmat, bijaksana dan kuasa Allah menolong dan menyertai kita lewat bagian firman Tuhan di saat ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami untuk menikmati kehidupan ini. Hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu ya Allah, sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami mampu memahami, mengerti dengan baik, dan juga melakukannya di setiap hidup, kerja, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perikop pembacaan rindu kepada kediaman Allah. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah semua yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan kita dari Mazmur 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, maka yang menjadi tema untuk kita renungkan hari ini, bahagia yang memiliki Tuhan. Tema kita sekali lagi, bahagia yang memiliki Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 84 adalah mutiara dari seluruh Mazmur. Mazmur 84 ini juga adalah Mazmur ratapan. Pemazmur meratap karena menginginkan sesuatu yang sudah hilang untuk kembali kepada Dia, yaitu bait Allah atau kehadiran Allah. Pemazmur yang diduga adalah Daud setelah dia berdosa dan ketika hukuman Allah datang, dia harus keluar dari kerajaannya, menjadi pelarian dan tidak bisa mengunjungi bait Allah di Yerusalem. Daud tidak meratap untuk kembali mendapatkan kerajaannya. Daud meratap untuk bisa kembali beribadah kepada Allah di tengah jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur menyatakan ekspresi kerinduan yang mendalam kepada tempat kediaman Allah. Lebih dari itu, pemazmur merindukan kehadiran Allah dalam hidupnya. Merindukan tempat kediaman Allah adalah merindukan pribadi Allah sendiri. Pemazmur merindukan kehadiran Allah di dalam persekutuan umat Allah di dalam gereja yang sejati. Kehadiran Allah ada dalam kumpulan orang-orang percaya. Pemazmur mencintai suatu tempat di mana dia mengalami dan mengetahui Allah itu hidup. Dalam persekutuan umat Allah, dia dapat mengalami dan mengatakan Allah itu hidup. Jelas sekali Bapak Ibu, ada kerinduan yang dalam dari pemazmur, sehingga dalam ungkapan pemazmur dia membandingkan dirinya dengan burung pipit dan burung layan-layan, dan pemazmur iri kepada mereka karena mereka bisa dekat dengan rumah Tuhan. Hidupnya ada di sana, di pelataran rumah Allah. Hidupnya, hatinya, keluarganya di dalam rumah Tuhan. Kumpulan umat percaya adalah kumpulan di mana Tuhan berada dan bertakhta. Tuhan di sini dikatakan oleh si pemazmur atau Daud sendiri, Tuhan menjadi pelindung, pengharapan, dan Tuhan satu-satunya. Dengan seluruh air matanya, Daud merindukan satu tempat. Saat itu dia tidak jumpai lagi tempat di mana persekutuan dengan umat Tuhan, yaitu tempat kediaman Allah adalah tempat yang dia tuju. Pemazmur mengatakan kepada dirinya sendiri, orang terbuang itu melihat tempat bait Allah di Yerusalem. Dia berusaha dengan fisiknya, sekalipun seandainya tidak bisa, maka hatinya didekatkan kepada
Yerusalem yang terbuang. Bapak Ibu pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengajarkan sekalipun berjalan dengan menangis terpisah, tetapi seluruh hati dan perjalanan hidupnya mendekat dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dosa dalam diri kita dapat membuat kita kehilangan takjub akan gereja Tuhan, tidak lagi mengasihi dan memuji Tuhan, tidak ada gairah pergi ke gereja. Pemazmur mau mengatakan kepada kita hal terpenting yang menjadi gairah kita seharusnya adalah Allah dan bait Allah, karena akan tiba waktunya di depan kita, di mana kita tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi pergi bersekutu dan beribadah ke tempat Allah bertakhta. Mungkin karena kita sakit, mungkin kita menjadi tua, mungkin kita dibuang oleh Tuhan, mungkin saja tempat ibadah sudah dirusak oleh musuh-musuh dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita terus datang kepada Allah, mendengarkan firman-Nya dan melakukan yang dikehendakinya, dikehendaki Tuhan di setiap hidup, kerja, dan pelayanan. Ketika ada waktu untuk Bapak Ibu dan saya, kita datang beribadah kepada Tuhan, janganlah kita sia-siakan kesempatan ini. Sebab apa yang telah disampaikan oleh Daud kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, kalau kita taat dan setia mendengarkan firman Tuhan, saya percaya bahwa walaupun waktu-waktu di mana banyak hal terjadi di sekitar kita, firman yang hidup ini mampu mengubah kehidupan kita, sehingga kita terus peka mendengarkan apa yang Tuhan mau bagi kita. Belajar dari kisah Daud, karena dosa ia terbuang, tetapi ia juga menyadari dan merindukan hadirat Allah. Biarlah setiap kita datang mendekat dan kita terus datang merindukan kasih Allah di setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di hari ini Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi lewat kuasa Roh Kudus Allah menolong, menguatkan, memampukan kami, sehingga kami mampu merenung dan melakukan kebenaran firman-Mu di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu, Tuhan sumber kehidupan dan keselamatan kami. Amin. Shalom.